Halo Pak Charlie, Ya. jaringan setengah mati. Iya, saya punya juga udah muter. Saya balik lagi, ngedrop lagi. Itu Tapi sudah saya juga keluar masuk berapa kali. keluar masuk berapa kali saya tadi. Ini baru saya lepas baru dia. Saya buka buka laptop, buka HP juga tidak bisa. Saya begitu. Di HP buka, dia hanya, aduh. Mati sudah. Saya pikirnya saya punya kuota atau apa, padahal saya ada di sekolah. Ada di kafe saya. Saya punya laptop ini bermasalah apa padahal. Iya. Berapa menit ya? 30 menit. 30 menit. 3 menit. Itu kita buat apa-apanya. Yang buat macam kemarin. Baru direkam kok bagaimana ini? Tahu lah, itu sudah direkam. Sudah ada tuh. Oh, sudah direkam. Oh. Itu kan sudah ada rekaman tuh. Oh, itu baru itu Ibu bagikan ke kita untuk kita unggah ke itu kita punya apa masing-masing. Tenaga kemarin ya kok. Apa namanya kita kemarin kan sudah. Papa Charlie sama Mama Hilde nanti saya sudah rekamnya, sudah terlihat ya rekamannya? Iya. Sudah terlihat. Silakan Bapak. Kita nanti kan kemarin kita sudah berbicara tentang masalah ya. Masalah terus itu apa namanya strategi pemecahan atau strategi solusi, lalu tantangan, lalu evaluasi. Nah, hari ini tuh kita bicara apa ya supaya sebentar nanti kita klopkan memang. Kemarin tentang anak-anak, masalah yang dihadapi anak-anak. Kemarin kan kita lebih banyak kepada masalah-masalah anak-anak ya, terkait kebutuhan dan gaya belajar mereka, lalu bagaimana kita guru merancang model pembelajaran, lalu strategi pembelajaran, terus itu bagaimana dengan model pembelajaran, apakah masih ada tantangan, dan ternyata kita temukan tantangan itu, lalu evaluasi. Kemarin ternyata penerapan model pembelajaran terbaru itu memang ada kesulitan awal, ada apa namanya keuntungan dan juga ada kelemahan dan juga kelebihan. Itu kita harus terapkan karena itu model yang sudah diakui sebagai referensi. Jadi kita masih banyak model. Nah sekarang itu dengan apa yang sudah ada, apa yang mau kita pertahankan, kan seperti itu. Halo Bapak Daniel, halo. Kira-kira apa yang mau kita pertahankan dan halo, Bapak. Kemungkinan besar kita sudah punya kita sudah punya modal. Bapak tolong saya ini apa dulu Bapak? Sharingnya ulang ke rekan-rekan CDP. Ada yang belum bisa masuk. Bagaimana kita berbagi terkait apa yang sudah kita laksanakan di sekolah, kurang lebih kita berbagi terkait pengalaman kita yang ada di Rukol dan juga di Lokakarya melalui pembelajaran. Bapak Irmi sama Mama Francisca silakan ya, sudah terlihat rekaman. Kira-kira oke, silakan. Kalau apa sudah saja yang terlihat kita dapatkan, kita bisa berbagi bersama. Saya rasa itu saja. Ya? Hari ini kita berbagi terkait pengalaman yang sudah kita dapatkan di program. Ya, silakan Bapak. Penggerak ini. Selama pendidikan di CGP. Ya, selama ini kurang lebih ini kira-kira seberapa persen kita sudah mengaplikasikannya itu di tengah pendidikan atau ruang lingkup kita, begitu ya. Nanti Ibu duluan atau gimana? Ladies first, ya ladies first. Saya mau pergi bayar uang. Uang apa? Mulai seko. Mulai. Uang banyak. Uang banyak. Mau dibayar?
Oke, kita Mulai. mulai. Oke. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa, sangat baik sekali hari ini. Pak Guru, bisakah saya minta waktu sedikit untuk berbincang-bincang mengenai masalah yang saya hadapi di sekolah bersama dengan rekan guru sejawat? Oke, siap. Bisa sekali. Begini Pak Guru, selama mengikuti kegiatan CGP kurang lebih sudah jalan 3 bulan, saya mendapatkan banyak hal, mulai dari modul 1, sekarang jalan ke modul 2. Banyak hal yang saya dapatkan dalam kegiatan CGP ini. Nah, setelah itu saya mau menerapkan di lingkungan sekolah, tetapi ada banyak tantangan yang saya hadapi, yaitu ada teman guru yang menerimanya secara baik, tetapi ada teman guru yang tidak mau menerima apa segala sesuatu yang saya mau berbagi kepada mereka itu. Jadi, bisakah Pak Guru bisa memberikan solusi untuk saya dalam menghadapi masalah ini? Waduh, luar biasa ya Ibu. Artinya bahwa program pendidikan guru penggerak itu sangat luar biasa. Memang bagi kita yang mengalaminya, bagi kita yang masuk di dalam ruang lingkup pembelajaran ini, kita merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kita menemukan banyak hal, menggali kembali potensi, kemampuan, ya, kompetensi yang kita miliki, dan kita menemukan sejatinya seorang guru itu seperti apa. Dan itu hanya di ruang ya, lingkup, sudah di grup tuh Bapak. Di ruang lingkup pembelajaran program pendidikan guru penggerak. Seperti apa yang sudah Ibu alami, apa yang sudah Ibu rasakan. Sepertinya Ibu sudah memikul sesuatu di pundak Ibu. Dan sesuatu itu Ibu mau berbagi kepada sesama rekan sejawat. Dan juga kemungkinan besar di ruang kelas atau kepada adik-adik peserta didik. Ya. Dan akhirnya di sana ada tantangan. Tantangan yang pertama itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu hadir dari beberapa teman guru yang mana teman-teman guru ini belum merasa ada open minded, membuka diri untuk belajar hal-hal baru terkait apa yang sudah Ibu alami dan apa yang sudah Ibu rasakan, apa yang sudah Ibu pelajari. Nah, memang kalau kita sendiri sudah mempelajarinya, kita memulai dari diri. Saya juga sendiri merasakan bahwa kita memulai dari diri, mungkin kita bertemu dengan orang-orang atau kita adakan pendekatan secara pribadi terhadap orang-orang. Jika ada teman-teman tertentu yang memang masih fanatik dengan siapa dia sebenarnya, dengan dengan pendiriannya, kita perlahan-lahan, kita memulai dulu dari diri kita sendiri. Kita memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Saya yakin sekali lamban laun perlahan-lahan dia pasti akan melihat, oh ada perubahan. Oh ada perubahan. Nah dari situ mereka akan mencoba untuk bergabung, mereka akan mencoba untuk membuka diri, dan pastinya mereka akan mencari kita Ibu. Saya yakin sekali karena dari kita guru penggerak itu ada slogan khusus untuk kita bahwa tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Jadi tergerak kita harus menunjukkan bahwa there must be something inside, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Nah, berarti sesuatu itu harus dibangun dari dalam diri, harus mulai tergerak di dalam diri. Sehingga kalau itu sudah ada di dalam diri kita, maka bergeraknya. Halo kita Bapak, mulai. Bapak di bor 4 Bapak. Ya, setelah kita memulai bergerak, saya yakin sekali. Kita memang menggerakkan itu agak susah. Kita bergerak pasti kita sendiri ya. Tapi ketika menggerakkan itu agak susah, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Nah,
dari dua perbedaan ini, bagaimana caranya kita mendamaikan konsep yang berbeda ini, yang menerima dan yang tidak menerima. Gampang kok Ibu, cara mendamaikannya itu gampang. Nah, kita membiarkan mereka menjadi penonton, kita menjadi pelakunya. Dia akan menyaring. Oh, ternyata pelaku ini luar biasa. Banyak sekali yang dia berikan kepada peserta didik, apa yang dia dapatkan. Dan ketika peserta didik mengakui, saya yakin sekali dia akan malu dengan dirinya sendiri, dia akan memulai untuk mencoba mendekatkan diri kepada kita. Jadi cara yang paling ampuh, senjata yang paling ampuh adalah memulai dari diri sendiri, membiarkan mereka terus menjadi penonton, dan sampai kapan mereka akan menjadi guru sejati. Itu. Jadi itu mungkin dari saya Ibu. Nah, terima kasih banyak sudah berbagi di sini. Ada penerapan, ada tantangan, open minded, dan juga ada yang tidak ini. Nah, lalu dari modul 1 dan 2 itu Ibu sudah merasakan. Sangat Ibu sudah merasakan, baik itu secara pengetahuan maupun karakter. Nah, sebagai guru, jadi ketika kita dibentuk dengan sosial emosional, akhirnya kita menemukan siapa diri kita. Kecerdasan emosional dan juga kecerdasan intelektual kita yang tadinya kurang stabil, akhirnya menjadi stabil seketika. Karena kita malu dengan diri kita sendiri. Gitu, seperti itu Ibu. Mungkin masih ada lagi, silahkan Ibu. Terima kasih banyak sudah berbagi ya. Baik, terima kasih atas solusi yang sudah diberikan oleh Pak Guru terkait masalah yang saya hadapi di sekolah saya. Dan sekarang saya akan mengambil tindakan untuk menjawab solusi yang sudah menjawab solusi dari permasalahan saya ini. Dan saya berusaha untuk kedepannya saya akan berusaha sesuai dengan kemampuan saya supaya saya bisa berbagi praktik baik yang sudah saya dapatkan selama kegiatan guru penggerak ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu, luar biasa. Semoga aksi nyata mencari solusi yang terbaik, karena memang kita dituntut untuk mencari yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Karena kita adalah pencipta insan cendekiawan yang sesungguhnya menjawab tujuan undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih banyak. Sudah ya? Ya. Sekarang saya ya. Ya, Bapak kasih, Bapak sudah keliling-keliling. Bapak oh ya masuk. Kasih. Ada yang belum masuk ini. Iya, saya lihat. Berapa Pak? Laut luas. Logo kitanya sudah mau ke sebelah, orang yang lain masih. Silakan Bapak, Bapak Satria sama Bapak. Sudah terekam ya? Kita yang lain sudah di dalam ruangan, sudah berbicara kurang lebih tinggal satu aja selangkah. Yang lain masih gedor pintu aja belum. Saya tadi juga putar balik keluar masuk. Ini bagaimana? Mau ganti HP juga begitu, atau mungkin itu sudah keambil kemarin, gitu, sehingga bagaimana itu akhirnya, aduh, luar biasa. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke laptop ya. Iya. Oke, baik. Selamat siang Ibu Hildegunda. Selamat siang Pak Guru. Senang sekali di siang hari ini kembali kita berjumpa. Jadi kiranya perjumpaan ini saya berharap Ibu dalam keadaan sehat ya. Iya, alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya. Ketika menjawab sehat, senyum pun hadir, itu menunjukkan bahwa itu sungguh lahir dan batin ya. Sejatinya luar biasa. Baik Ibu, hari ini saya ingin mengganggu waktu Ibu, boleh ya? Boleh, Pak Guru. Oke, baik ya. Kebetulan saya ini sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak kurang lebih beberapa bulan dan sudah masuk di modul kedua. Ya, itu. Jadi saya sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama itu ada manajemen diri dari program pendidikan guru penggerak ini. Kurang lebih 2 modul ini
saya menemukan, walaupun belum sampai ke tingkat atas, tapi saya bisa menyampaikan atau berbagi kepada Ibu bahwa ada manajemen diri, memulai dari diri, lalu ada manajemen kelas. Saya harus menjadikan diri saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, yaitu melalui pengelolaan kelas, segala macam, baik secara kognitif maupun karakter, bagaimana saya membawa mereka peserta didik itu masuk dalam suasana sosial dan emosional yang memadai, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu tercipta pembelajaran yang kondusif dan juga menyenangkan. Ya. Tidak. Dan yang terakhir itu adalah manajemen sekolah. Ya. Jadi saya sudah menemukan tuh ada manajemen diri saya, manajemen kelas, dan juga manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah itu adalah bagaimana saya sebagai seorang guru dituntut untuk berkolaborasi atau berbagi dengan kepala sekolah atau pihak sekolah, rekan-rekan sejawat atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, jadi seluruh warga sekolah ataukah stakeholder terkait. Nah, berkolaborasi ini memang agak susah, karena ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai positif atau kita sudah dihantar dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang tidak pernah kita lakukan di sekolah, memang agak susah untuk diterima oleh semua rekan-rekan, baik kepala sekolah, baik itu rekan-rekan sejawat. Nah, itu memang agak susah, tetapi saya mulai mencoba untuk bergerak, ya, dan juga menggerakkan kepada teman-teman lain. Nah, di sini saya mendapatkan kesulitan. Saya menemukan kesulitan ketika saya mulai membuka diri, ya, lalu saya mulai berbagi dengan teman-teman. Memang di sini di tempat saya itu sepertinya masih ada kotak-kotakan, masih ada kotak-kotakan atau masih ada gap atau masih ada jurang pemisah di antara kotak-kotak tersebut. Jadi sehingga di sini itu senioritasnya masih ada, masih nampak. Oh, di sini itu junioritasnya ini. Oh, di sini itu masih tergolong. Oh, yang saya suka ya itu gamenya saya. Yang saya tidak suka itu di luar dari gamenya saya. Jadi untuk mendamaikan atau untuk merekonsiliasi perbedaan yang seperti ini, itu bagi saya itu memang agak susah. Nah, itu saya temukan di sini, itu bagi saya itu memang agak susah. Walaupun dengan cara saya, setelah saya sudah mengelola diri saya, tetapi memang agak susah. Nah, baik itu kepala sekolah juga masih kurang respon terkait dengan ada hal-hal baru yang mau kita bawa. Nah, walaupun kita sudah sampaikan di hadapan mereka semua, mungkin melalui budaya positif ataukah mungkin visi misi guru penggerak, tetapi masih saja dipertunjukkan dengan satu, yaitu kepemimpinan. Mungkin karena kuasa otoriter. Jadi ketika kita memberikan masukan, orang tetap menganggap ini masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Jadi untuk menerima hal baru itu memang agak masih susah. Apalagi mungkin pimpinan kita itu adalah orang-orang konservatif, orang-orang yang belum mampu menerima perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Nah, ini memang agak susah bagi saya. Tapi kalau anak-anak atau teman-teman rekan guru sebaya yang sejawat, itu mungkin hanya segelintir orang saja yang bisa mengikuti saya. Nah, ini yang saya merasa agak susah, Ibu. Mungkin Ibu punya pengalaman lebih atau luas, Ibu bisa berbagi dengan saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi agar perbedaan-perbedaan yang saya alami ini bisa perlahan-lahan tergeser oleh keegoan, tergeser oleh kekuasaan, tergeser oleh sense of kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira mungkin Ibu bisa membantu saya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas permasalahan yang dihadapi Pak Guru tadi. Dari saya di SMP Tampil itu kan banyak sekali gurunya, mungkin sekitar 20-an, 30-an guru yang kita 70-an. Oh, kita 70-an. Ya. Jadi masalah yang Pak Guru hadapi tadi, kalau dari saya, coba mungkin tidak semua orang bisa
mengikuti apa yang menjadi kemauan kita, atau segala sesuatu yang kita mau jalankan yang terbaik itu pasti ada banyak tantangan. Jadi mungkin yang pertama itu merangkul guru-guru mana yang bisa diajak kerjasama. Mungkin tidak semua guru kita bisa mengajak kerjasama. Jadi hanya pertama kita mulai dari diri, yang berikut kita mengajak teman-teman guru yang mau diajak kerjasama. Kalau menyangkut pimpinan, biar sudah kita yang kerja, nanti bagaimana kita melihat responnya beliau. Apakah dia menyetujui apa yang kita sudah jalankan, atau dia responnya seperti apa? Mungkin dari saya begitu. Aduh, terima kasih banyak Ibu ya. Oke, saya akan mencoba untuk melakukannya. Yang pertama tentunya seperti yang Ibu katakan bahwa merangkul, itu berarti ada koordinasi dan juga ada komunikasi yang santun, yang tulus, sehingga kita bisa menemukan esensi dari kemauan mereka. Jangan sampai ketika kita menampilkan sesuatu, mereka sendiri sudah keluar dari zonanya kita. Ini juga ketidaknyamanannya juga mungkin. Lalu yang berikut itu kerjasama. Memang kerjasama ini butuh ekstra. Saya mungkin kurang terlibat aktif dalam kerjasama, sehingga mungkin ini juga berpengaruh pada saya ketika gilirannya kamu kita go out, mereka mungkin pergi. Mungkin ini juga salah satu kelemahan dari diri saya yang harus saya perbaiki atau yang harus saya benahi, sehingga ketika terjadi evaluasi atau refleksi, mungkin ini menjadi salah satu catatan kecil bagi saya, bahwa ketika kita mau berbagi dengan orang lain, setidaknya ketika orang lain meminta kita, mungkin kita harus penuhi dulu kebutuhan mereka, sehingga ketika kita punya kebutuhan pasti kita saling memenuhi itu. Jadi mungkin itu, saya itu tipe orangnya mungkin pemberontak, karena apa yang tidak benar itu yang saya kejar, dan saya kejar itu pasti sampai pada titik penghabisan, apalagi ada bukti. Jadi saya di sini itu salah satunya itu adalah kalau pengelolaan keuangannya tidak benar berdasarkan realita, itu saya kejar habis-habisan. Mungkin tujuan saya itu baik. Tujuan saya itu adalah membawa mereka keluar dari cobaan dan godaan. Tetapi orang menganggap bahwa ini adalah pemberontak. Ketika terjadi terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji, honor atau apapun, itu saya selalu menantang. Loh, kenapa sudah 3 bulan masuk 4 bulan kok belum dibayar? Gimana ini? Kok kenapa? Ayo Ibu Kepala Sekolah. Itu pendekatan saya yang pertama itu adalah melalui pendekatan secara frontal, face to face. Setelah itu kalau pendekatan saya itu, saya biasanya kasih jeda 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau 1 minggu sampai 2 minggu pun belum terselesaikan, langsung saya akan masuk sampaikan di WhatsApp group, yaitu grup kami konsumsi. Tetapi di sini pimpinan saya dan beberapa teman yang adalah bendahara-bendahara menganggap bahwa ini tidak etis ketika saya menyampaikan ini di dalam grup. Padahal grup ini tercipta untuk memberikan informasi dan menerima informasi. Karena pendekatan kita secara frontal, face to face sudah tidak teratasi, maka saya harus melalui ini supaya teman lain itu mereka tahu bahwa Pak Charlie memang kami sudah sampaikan dan beliau sudah berhadapan dengan pimpinan langsung, tetapi kok ternyata agak susah. Ini yang menjadi salah satu pengalaman saya, di mana tujuan saya itu baik, tetapi dianggap cara saya itu pemberontak. Ini memang agak susah. Jadi saya melihat hal-hal seperti ini, apalagi kalau kita yang sudah mempelajari tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Kalau budaya positif secara koordinasi dan komunikasi saya sudah melakukannya. Bahkan itu, tetapi orang melihat bahwa
Ini adalah hal-hal yang negatif, yang menantang. yang menantang, dan akhirnya mereka mulai memamerkan mereka punya harta dan kekayaan. Gimana saya bisa ngambil uang itu? Orang saya gajinya juga 9,5, setiap bulan saya dibayar 9,5. Nah, lo kamu berpikir bahwa saya mengendapkan uang, lo kamu berpikir bahwa saya simpan uang di sini. Nah, akhirnya orang-orang seperti ini kalau bagi saya dia sendiri yang membuka aibnya. Siapa juga yang bilang kalau kamu ngendap uang, siapa juga bilang kalau kamu makan uang, siapa juga bilang kalau kamu nunjuk harta kekayaan. Kalau tipe-tipe seperti ini kan ketahuan bahwa ini seperti. Jadi ini saya mau berbagi kepada ibu bahwa realitanya saya itu seperti ini. Tapi saya mencoba untuk lebih santun ya, lebih santun, lebih terhormat, karena apapun terjadi, siapapun kita tetap tunduk pada pimpinan. Tetapi kalau saya tunduk pada pimpinan itu seperti apa dulu? Nah, jika hal yang memang tidak berujung pada kesejahteraan umum, berujung pada kebahagiaan semua orang, itu saya tidak bisa. Apalagi kalau yang yang selalu berpihak pada diri kita lalu tidak memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan pada orang lain juga itu agak susah. Jadi memang ini sudah saya upayakan Ibu. Terima kasih banyak atas masukan Ibu. Memang kami di sini itu yang seperti Ibu katakan bahwa di situ banyak dari 60-an itu banyak. Itu artinya bahwa heterogen ya. Yang datang dari latar belakang yang berbeda, segala macam ini. Jadi pengetahuan juga berbeda. Jadi kita memang butuh proses dan waktu yang cukup lama untuk berbenah. Itu seperti. Jadi terima kasih banyak Ibu. Kira-kira mungkin ada masukan atau tambahan lain dari Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Mungkin masukan dari saya itu hanya dari berbagai macam latar belakang tadi, karena gurunya banyak, tidak seperti kami di SD, itu hanya guru kelas 6, guru kelasnya 6 orang, tambah kepala sekolah, tambah guru mata pelajaran agama dan PJOK. Itu mungkin kami bisa menjalin kerjasamanya itu tidak terlalu sulit. Tapi ini 70-an baru dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam pendidikan, karakter berbeda. Jadi sebagai guru penggerak, apalagi kita sudah sementara menjalankan pendidikan guru penggerak, itu mungkin cara yang terbaik untuk kita laksanakan itu adalah berkolaborasi dengan sesama. Mungkin masukan saya itu hanya sekian. Oke, terima kasih banyak Ibu. Berkolaborasi itu menjadi nomor satu ya. Nomor satu berkolaborasi, membuka diri ya. Yang penting jangan buka-bukaan ya. Jadi kalau membuka diri itu adalah hal-hal yang spesifik ya, hal-hal yang sesuai dengan masalah. Jangan sampai kita buka-bukaan begitu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga masukan dan juga cara menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini saya bisa lakukan kembali di sekolah saya, sehingga sejatinya kita terpanggil sebagai guru, kita benar-benar layak berada di depan kelas. Karena saat ini saya menunjukkan bahwa identitas saya sebagai guru itu bahwa saya itu layak dulu di hadapan siswa. Karena kadang juga saya takut dengan siswa. Takut kenapa? Takut apa yang saya katakan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang saya ajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang saya lakukan itu tidak sesuai harapan mereka, sehingga itu menjadi ketakutan terbesar bagi saya sebagai seorang guru. Tapi perlahan-lahan saya akan menunjukkan identitas saya sebagai seorang guru yang benar-benar menjadi guru sejati. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, sama-sama. Aduh, yang lain bagaimana? Kayaknya kita dua ini selalu cepat ya. Kemarin juga sama. Saya tadi malam tuh kepental. Saya juga. Ternyata saya cek HP-nya jebol. HP saya baterai lobat. Aduh. Saya laptop mati. Aduh. Akhirnya kepental sampai selesai tidak dapat. Baru saya harus lanjutkan tugas saya MC malam. Dari malam tuh itu saya masuk karena di Habi.
Jadi kuliahnya sampai dengan jam 8:15. Setelah itu orang nikah kemarin di hari. orang nikah jam 8:15, baru jam 8:30, 8:30 baru kami mulai acara karena mereka tunggu saya. Gitu. Karena dosen saya yang terakhir tuh, aduh agak susah. Itu hampir habis kan? Ini saya Desember ini ujian. Desember ujian, sudah Maret mungkin wisudanya. Desember ujian. Berarti banyak sertifikatnya. Nanti. Ini magister. CGP, dan yang ini S2-nya magister. Saya ambil juga di pendidikan bahasa Inggris. Banyak hal yang kita, dan saya berbagi juga kepada teman-teman di ruang kuliah, di bangku kuliah terkait dengan program pendidikan guru penggerak. Itu kan ada banyak orang-orang muda yang undergraduated itu mereka belum. Jadi saya selalu berbagi, selalu share dengan itu. Akhirnya dosen, bagus kalau kita ada di sini yang senior yang sudah kurang lebih masih produktif, berbagi kepada adik-adik itu sebenarnya itu motivasi. Saya tuh, kalau program pendidikan guru penggerak ini, tadinya saya adalah kita ini merasa bahwa kita ini biasa-biasa saja. Iya. Sebagai guru di kelas mengajar sesuai dengan materi yang itu kita ngajar. Tapi ternyata ada berbagai macam banyak aspek yang mengolah diri kita untuk bisa tercipta sebagai seorang guru sejati. Iya. Yang kita ada mata kuliah ini kan kita tidak dapat waktu kuliah. Di PGSD kan tidak dapat ini barang yang benar. Jadi Benar, yang ini macam detail itu. Jadi ini nih sebenarnya saya merasa ini tuh bukan satu program pendidikan tapi ini juga adalah satu kuliah yang sesungguhnya yang menjadikan kita guru sejati. Itu jadi itu luar biasa. Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya kita selama ini kan kita borong saja. Pokoknya anak itu kita paksa, mau tidak mau harus ikut guru. Tapi sekarang dengan pembelajaran berdiferensiasi kita harus ikut kemauan anak. Bukan saya itu tadi menemukan ada beberapa guru yang masih hukum anak berlutut. Iya. Masih hukum anak berlutut. Saya lihat tuh di depan pintu anak kok berlutut sih. Saya lewat ada guru perempuan. Saya hanya sein matanya. Kasih berdiri sudah. Kasih berdiri, jangan sayang kan ketika kita yang sudah pelajari lalu lihat langsung. Itu sudah. Saya juga begitu. Kita yang sudah mendapatkan edukasi yang membuat kita malu diri itu loh. Lalu ketika itu kita melihat orang lain tuh kayak aduh ini jangan lagi. Pembunuhan karakter itu dimulai karena ini. Terlihat nanti ya. Setelah itu tadi lagi saya di sini di kafe ini. Ini ruang saya itu di kafe PMM nih. Oh iya. Nah itulah. Ketika itu saya lihat ada teman guru PJOK disuruh anak tuh berlutut dari jauh sana baru ngambil barangnya. Guru jangan di depan saya kan. Kalau mau begini jangan di depan saya. Saya sudah melewati proses ini. Apalagi kemarin kan saya menyajikan materi budaya positif tuh, Pak Guru juga ada. Ayo dong, kasih mereka berdiri, datang ambil. Dengan cara yang lain deh. Tapi kalau di hadapan saya Pak Guru, tolong please saya minta itu. Akhirnya dia tertawa lihat saya, tapi saya dalam hati terserah. Engkau mau sinis, engkau mau apa. Intinya bahwa saya tidak mau pembunuhan karakter anak seperti ini. Walaupun kamu adalah guru olahraga akan menyampaikan bahwa ini adalah olah fisik, tapi bagi saya olah fisik bukan dengan cara ini. Seperti itu gitu. Itu yang saya temukan masih ada. Jadi pasti kita punya perjuangan itu memang berat ya untuk mengubah. Kalau di sekolah itu pun kalau saya punya ini pun kepala sekolahnya guru penggerak, jadi sudah paham. Tapi teman-teman guru yang lain ini yang merasa bahwa dia ini apa memang, jadi dia ini banyak pergi ikut kuliah begitu sudah datang harus begini itu. Enaknya kalau dapat guru penggerak tuh, saya rasa fleksibel sekali. Itu sudah. Saya itu berharap semoga kita ini menjadi guru penggerak satu sekolah itu semua guru penggerak. Kalau di sekolah itu guru penggeraknya itu 2-3 orang itu pasti sekolah itu maju. Kami punya ini guru penggerak sudah ada guru penggerak itu 3.
yang duanya sudah naik pengawas, tersisa itu ada 3. Tapi juga agak susah karena itu tadi masih ada pemahaman yang konservatif, yang jadul-jadul. Nah, baru dengan 60-an ini diberbandingkan dengan 3 ini, Ibu. Sama WE. Atau ikut pinut lagi tadi sama. Baru apalagi saya ini sebelum ikut TGP ini kemampuan IT saya kan hanya tahu ketik dan ini deh. Setelah ikut TGP ini baru sudah bukan 100% tapi sudah ini. Baru kadang-kadang saya ke sana omong baru teman-teman ini mungkin ada yang tidak dia ini apa memang hanya pergi ikut TGP hanya ikut tahu tidak sampai 100% juga dia sombong. Itu yang kadang-kadang buat kita juga. Kalau saya IT itu belajarnya mandiri, ya, apalagi ditambah dengan waktu kuliah, jadi sudah oke. Jadi ketika ikut PPG itu, ketika ikut CGP itu sudah nyaman dengan itu. Hanya memang saya itu terlilit oleh berbagai aktivitas yang begitu banyak. Kita mau di kelas, kita mau susun perangkat pembelajaran, kita mau tugas-tugas dari kuliah, atau kita mau PPG, atau kita mau ini apa saja. Jadi saya itu sepertinya kayaknya saya mau beli itu waktu. Atau tidak saya mau tuh, aduh jangan dulu jam 5 dong, tolong dong please. Gitu. Itu bayangkan saking kesibukan itu, saya harus meminta supaya ditambahkan waktu. Tapi memang waktu berlalu begitu saja. Ibu kemarin tuh saya baru menyadari, kalau saya itu sebelah ada HP dan sebelah ada laptop. Sebelah saya harus kuliah, sebelah saya harus CGP. Itu setelah itu saya punya istri bilang begini, Bapak, kok Bapak bisa ya? Otak macam mana ini udah tidak bisa lah. Mentok dia. Tapi ya mau gimana, kita sudah memulai kan, maka harus mengakhirinya juga dengan santun. Itu saya yakin sekali bahwa sesuatu yang saya awali dengan sukacita, bahagia, pasti proses itu pasti. Gitu. Saya minum air dulu. Oke. Kegiatan habis kan baru pulang. Iya, kita punya hari Sabtu itu kan kita bebas hari Sabtu. Kegiatan sekolah itu biasanya P5 untuk tidak kegiatan rohani. Nanti akan kembali ke agama Muslim dan juga Hindu Islam. Lalu, ini kan lagi kegiatan pembinaan rohani untuk Krisma. Jadi ada perpaduan antara pembinaan rohani yang kita di sekolah dengan langsung pembinaan Kris. Jadi kita datangkan para frater. Kita datangkan para frater lalu berkolaborasi dengan beberapa teman guru dan juga wali kelas. Ini mereka sudah pada pulang semua, tinggal saya sendiri. Nah, jadi ya beginilah menyelesaikan dulu ini proses ini satu. Terus itu sebentar jam 3 saya harus itu kuliah lagi. Aduh, hai mati. Jadi online. Ya online. Tapi on cam seperti ini, karena dosen-dosen kami tuh mau melihat mahasiswanya. Kami melihat tuh, kamu punya foto yang aneh-aneh itu. Aduh. Ini masih menunggu teman lain baru masuk. Iya. Ini habis kita kembali ke main room lagi ya? Atau? Ya, kembali ke main room lagi. Senyum dulu, baru saya. Kirim ke saya. Ya, siap. Ulang lagi, aduh belum nih. Senyum lagi, kita, aduh, tunggu ya.
Saya kembali ke kamera aja. Oke, siap gayanya. Oke, ulang lagi 1, 2. Oke deh. Saya kirim ya, Bu. Kayaknya baru kita 2 yang sudah selesai. Teman-teman kan masuk terlambat. Oh, mereka baru memulai. Baru masuk. Tadi kita sementara. Kita kelompok berapa? Satu ya? Kita kelompok Satu, Borsi. Ya. Foto lucu. Kelompok 2. Kau cari lihat di foto lucu. Tidak satu. Tanpa sadar. Iya ya. Aduh Tuhan Yesus, kenapa saya jadi begini? Aduh, macam ke orang lagi mau mabuk cinta, kok apa ini? Ini Pak Yusuf belum lihat ini. Dia komen apa? Ini lagi mabuk cinta. Kita ke main room sudah? Kita ke main room sudah kan? Oke, sudah. Ya, oke, bye-bye. Halo, Mama Hilden. Iya. Halo. Kalau sudah selesai, silakan gabung di main room-nya. Iya. Oke, silakan yang sudah selesai itu masuk kembali ke main room. Ya, silakan ke main room, Mama. Kita gabung kembali. Ya. Lagi recall. Apa demonstrasi konseptual kita, Guru? Video apa? Mic-nya. Saya mulainya, saya mau mulainya besok tuh baru saya full dulu. Saya fokus dulu yang di CGP-nya. Nah, biar lihatlah di modul itu satu persatu. Itu. Gitu. Saya harus cek lagi. Kemarin tuh saya sudah 3 hari lalu kayaknya. Itu saya cek yang di modul 1 itu ternyata isinya banyak masih. Itu sudah, kita harus buka semua nih. Baru Pak Guru ke bawah klik yang di selanjutnya itu terus. Begitu. Jadi saya ternyata ini.
Habis itu lalu kita diminta untuk berkomentar itu juga sudah. Itu beberapa hari yang lalu. Habis itu untuk yang modul 1.4 itu yang budaya positif itu yang banyak. Itu saya baru dapat. Bapak Saya baru. Bapak Charlie sama Mama Hilda silakan ke Kita salah ya. Kita dua salah ya. Jadi kemana? Ke main room. Oh. Iya, saya di main room tadi. Atau salah kan? Saya salah mungkin. Ibu Fasil, ini saya punya tadi masuk di main room kan? Benarkah tidak Ibu? Ibu Yudi? Tunggu. Berarti saya juga salah kan ini? Yang lain belum bergabung kok. Kalau saya sudah itu main room kan ini Ibu? Tidak kayaknya. Jangan khawatir. Sedikit lagi sudah selesai.